Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang agens pengendali hayati predator. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Novitasari NPM 07, Tria Dinda Yuda NPM 09, Desti Agustia Putri NPM 10, Dwi Meilani NPM 14, Alifa Rafida NPM 18, Anggun Dewayani NPM 21, Putri Sari Ayu NPM 22, Bima Yuwanto NPM 24, Lulu Rahmawati NPM 27, Safida Febriani NPM 31, Anugrah Akbar NPM 35, Dina Amelia Putri NPM 41, dan Aura Britania NPM 43. Yang pertama yaitu pengertian dari pengendalian hayati. Pengendalian hayati adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya atau agensia pengendali hayati, misalnya predator, parasit, dan patogen. Pengendalian hayati juga dapat diartikan sebagai suatu teknik pengelolaan hama dengan cara memanfaatkan atau memanipulasikan musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Biasanya, pengendalian hayati akan dilakukan dengan cara perbanyakan musuh alami pada laboratorium. Selanjutnya adalah pengendalian hayati secara umum. Pengendalian hayati dilatar belakangi oleh berbagai pengetahuan dasar ekologi, khususnya teori tentang pengaturan populasi oleh pengendali alami serta keseimbangan ekosistem. Musuh alami yang terdiri atas predator, parasitoid, dan patogen adalah pengendali alami utama hama yang bekerja secara terkait kepadatan populasi. Sehingga agensia hayati tersebut tidak dapat dilepaskan dari kehidupan serta perkembangbiakan hama. Adanya populasi hama yang meningkat dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani, disebabkan karena keadaan lingkungan yang kurang memberi kesempatan bagi musuh alami untuk menjalankan fungsi alami. Sejarah pengendalian hayati di Indonesia masa pendudukan Belanda. Yang pertama, serangan kutu putih Ceratophracuna lamigera ditekan dengan penggunaan parasit lokal Escherichia flavus jutellum. Bila ditemukan suatu daerah yang terserang, maka akan diintroduksi kutu putih yang berparasit dari tempat lain. Dan yang kedua, augmentasi lalata cinit asal Jatiroto, Diatraipagus striatalis, dan parasitoid telur Trichogarma australicum dan T. japonicum untuk mengendalikan populasi penggerek batang tebu. Saya Alifa Rafida Putri, NPM 18, akan melanjutkan kelebihan penggunaan agens pengendali hayati. Yang pertama, tingkat keberhasilan pengendalian hama yang tinggi dengan biaya yang rendah dalam periode waktu yang lama. Yang kedua, agens pengendali hayati aktif mencari inang atau mangsanya, tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika populasi inang atau mangsanya. Yang ketiga, pengendali hayati tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungan. Yang keempat, beberapa tipe agens pengendali hayati dapat digunakan sebagai insektisida hayati. Yang kelima, umumnya spesies hama tidak mampu berkembang menjadi resisten terhadap agens pengendali hayati. Selain memiliki kelebihan, penggunaan pengendalian agens hayati juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat karena ini membutuhkan waktu yang lama dalam pengendaliannya. Yang kedua, diperlukan biaya yang cukup besar pada tahap awal, baik untuk penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana. Jadi, penggunaan pengendalian agens hayati ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memulai adanya penelitian dan juga penggunaan agens hayati itu sendiri. Yang ketiga, dalam hal pembiakan di laboratorium kadang-kadang menghadapi kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus. Jadi, selain penggunaannya yang mahal, ini juga ada beberapa kendala, salah satunya yang telah saya sebutkan. Karena musuh menghendaki kondisi lingkungan yang khusus, artinya tidak bisa disamakan dengan lingkungan yang lainnya. Selanjutnya, ada teknik aplikasi di lapangan yang belum banyak dikuasai. Perlu diketahui bahwa ini merupakan teknik yang cukup rumit dan tidak semua petani atau semua yang melaksanakan penggunaan agens hayati ini mengetahui tekniknya, maka dari itu juga termasuk kendala. Selanjutnya perlu waktu lama, kira-kira 3-5 tahun. Ini berkenaan dengan poin pertama tadi yang
menjelaskan jika hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan atau efektivitas tergantung pada ketangguhan musuh alami yang digunakan. Jadi ini belum 100% berhasil, namun ini juga bisa dilihat dari faktor musuh yang dilawannya. Yang terakhir ada tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hama baru karena inangnya spesifik. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mengendalikan hama baru karena inang yang belum diteliti dan juga masih spesifik. Dan yang selanjutnya adalah predator. Predator merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa serangga lain. Serangga predator adalah serangga yang memangsa serangga lain untuk kelangsungan hidupnya. Ukuran predator sendiri biasanya lebih besar daripada mangsanya. Biasanya yang bersifat pemangsa adalah dari stadia aktif, yang terdiri dari larva atau nimfa dan dewasa. Apabila parasitoid adalah parasit pada inang, maka predator atau pemangsa memakan mangsanya sampai mati secara langsung, sehingga predator harus memiliki kemampuan berburu yang tinggi dan memiliki kelebihan sifat fisik yang memungkinkan predator mampu menangkap dan membunuh mangsanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik predator. Nah, karakteristik predator yang pertama itu predator itu dapat memangsa semua tingkat perkembangan dari mangsanya, mulai dari telur, mulai dari larva, nimfa, pupa, dan hingga imago. Selanjutnya predator itu bisa membunuh dengan cara memakan langsung atau menghisap mangsanya dengan cepat. Dan kebanyakan predator bersifatnya karnivor ya teman-teman. Dan predator memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada mangsanya. Dari segi perilaku makannya, ada yang mengunyah semua bagiannya tadi, ada yang menusuk mangsanya dengan mulutnya yang berbentuk seperti jarum dan menghisap cairan tubuh mangsanya. Metamorfosis predator ada yang holometabola. Holometabola itu yang metamorfosis sempurna ya teman-teman. Kalau yang hemimetabola ini yang tidak sempurna. Predator ada yang monofag, oligofag, dan poligofag, dan biasanya hidup bebas dan selalu bergerak dan biasanya bersifat generalis, seringkali memiliki cara khusus untuk menangkap dan menaklukkan mangsanya. Ya, berikutnya ini ada contoh-contoh predator. Yang pertama itu ada kumbang koksi atau Sinharmonia octomaculata. Jadi kumbang ini tuh merupakan predator dari wereng batang coklat, wereng punggung putih, wereng hijau, wereng zigzag, apis, hama putih palsu, dan penggarap batang padi. Larva predator ini aktif memangsa secara berkelompok. Tipe mulut predator ini yaitu mandibulata atau menggigit mengunyah. Capung jarum, kinjing dom atau sering juga disebut capung kecil biasanya dijumpai di bawah tajuk tanaman dan bila hingga pada batang tanaman, tubuhnya mengarah lurus ke bawah. Capung ini merupakan predator wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan hama putih palsu. Belalang bertanduk panjang atau Conocephalus longipenis. Predator ini sangat aktif di pagi hari. Merupakan predator telur penggerek batang dan predator wereng coklat, wereng hijau, wereng zigzag, dan wereng punggung putih. Predator ini mempunyai panjang tubuh sekitar 25-32 mm dan mempunyai ciri khas antenanya 2-3 kali panjang tubuhnya dan tubuhnya berwarna hijau. Tempat hidupnya terdapat pada daun atau malai tanaman padi. Yaitu Mantodea atau biasanya disebut dengan belalang sembah. Belalang sembah memiliki bentuk tubuh yang ramping, panjang seluruh tubuh dari bagian caput sampai ujung abdomen 85 mm, memiliki 2 pasang sayap yang terdiri dari sayap depan yang berukuran 54 mm dan sayap belakang yang berukuran 44 mm. Tipe mulut dari predator ini yaitu mengunyah dan menggigit atau biasa yang disebut dengan mandibulata. Mekanisme memakan mangsanya yaitu dengan cara secara langsung. Tawon atau Vespa affinis. Predator tawon memiliki ciri morfologi yaitu tidak memiliki kerangka dalam, namun tubuhnya ditutupi oleh cangkang luar yang disebut exoskeleton. Warna cangkang luarnya bervariasi, tubuhnya berwarna mencolok kuning dan hitam. Tubuh tidak diselubungi oleh rambut. Tipe mulut mandibulata yaitu menggigit dan mengunyah. Mekanisme memakan mangsanya yaitu memakan mangsa secara langsung. Kumbang karabid atau Opionea nigrofasciata. Predator ini aktif mencari mangsa pada siang hari dan dapat berenang.
Jenis mangsanya seperti wereng coklat, wereng hijau, hama putih, wereng zigzag, wereng punggung putih, ulat bulu, ulat jengkal, dan penggerak batang padi. Tempat hidupnya di pangkal batang atau di tanah yang tidak berair. Predator ini mempunyai ukuran panjang tubuh 8 mm. Dengan ciri-ciri tubuh mengkilat, kulit halus, kepala dan perut bagian tengah berwarna hitam kebiru-biruan, dan memiliki mulut bertipe mengunyah. Selanjutnya yaitu semut rangrang atau Okeopiora. Adalah semut yang berukuran agak besar yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman sarangnya. Ciri-ciri morfologinya yaitu tubuhnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala, yang kedua mesosoma atau dada, dan yang ketiga adalah metasoma atau perut. Selain itu juga memiliki antena, kelenjar metafluoral, dan pada bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit, juga memiliki exoskeleton atau kerangka luar, dan memiliki tipe mulut, penghisap, dan penggigit. Yang terakhir adalah laba-laba serigala atau Lycosa. Predator laba-laba serigala aktif mencari dan memburu mangsanya. Berukuran 5-18 mm dengan ciri pada bagian punggungnya terdapat 3 buah garis dan pada bagian depan terdapat tanda berbentuk Y, serta matanya berwarna gelap. Kebiasaan hidup berada di bagian bawah batang atau di atas permukaan air pada siang hari, dan pada malam hari berada pada daun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.